sore kayak gini kita kumpulkan. Oh iya, katanya hari ini belajar dakwah. Iya, kita belajar dakwah, kita harus semangat dan tas kendor. Aku malah suka takut dakwanya itu marah-marah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah senang ngeliat kalian berkumpul seperti ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara berdakwah dengan menyelaraskan hati dan pikiran. Maksudnya Ustazah, bukannya kalau mau dakwah itu langsung bilang aja. Boleh bilang langsung, tapi kita harus memperhatikan siapa yang kita ajak bicara, bagaimana suasana hatinya, bagaimana kondisi pikirannya. Karena berdakwah itu bukan cuma berkata-kata, tapi seperti dokter mengobati pasien. Beda orang, beda cara pendekatannya. Tapi Ustazah, kalau kita terlalu lembut, nanti kita dikira lemah. Tidak, Fitri, lembut itu bukan lemah, lembut itu kuat, tapi dengan cara yang penuh kasih. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat, tapi juga orang yang paling lembut. Beliau berkata, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu, melainkan ia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan ia memperburuknya. Terus kalau orangnya bandel banget gimana Ustazah? Udah diingatin tapi tetap aja cuek. Dakwah itu tugas kita, hidayah itu hak Allah. Tugas kita itu menyampaikan dengan penuh hikmat. Kita belum berubah, kita doakan mereka dalam diam. Kita tetap beri contoh yang baik. Ayo Fitri, kita simulasi. Coba tidur teman kamu yang tidak sholat. Kamu tuh gimana sih, Dinda? Dosa tahu ninggalin sholat, nanti kamu disisa neraka loh. Stop. Lihat reaksi teman kamu. Apakah dia merasa didukung atau malah merasa dihakimi? Anak-anak, dakwah itu ibarat menanam benih. Kalau tanahnya keras, kita siram dulu dengan kelembutan. Kalau kita datang dengan bentakan, ya benihnya akan mati sebelum tumbuh. Kalau aku begini Ustazah, aku kadang-kadang suka males sholat, tapi kalau nggak sholat hatiku jadi gelisah. Gimana kita semangat sholat lagi? Mau nggak? Ajak teman main ya, jadi mereka nggak merasa dipaksa. Anak-anak, dengarkan ini baik-baik ya. Dakwah itu adalah amal yang mulia, tetapi juga memerlukan keikhlasan yang luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi ingat, memberi peringatan harus dengan kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Harus dengan harapan, bukan dengan ancaman semata. Harus dengan doa, bukan hanya dengan lisan. Jangan mengajak dengan wajah marah, tapi ajaklah dengan wajah tersenyum, karena senyuman itu dakwah. Kesabaran itu dakwah, teladan baik itu dakwah. Dan sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita harus berdakwah kepada diri sendiri. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah lisan kita sudah jujur? Apakah amal kita sudah ikhlas? Kalau kita mau mengubah dunia, mulai dulu dengan mengubah diri. Kalau kita ingin orang lain mencintai Allah, kita dulu yang harus memperlihatkan cinta kita kepada Allah. Jadi dakwah itu bukan siapa yang paling pintar ya Ustazah. Bukan, Dinda. Dakwah itu tentang siapa yang paling sabar, siapa yang paling lembut, siapa yang paling ikhlas. Dan ingat, Allah tidak melihat hasil kita, Allah melihat usaha kita. Kalau gitu, aku mau mulai dari hal yang kecil, jadi contoh yang baik di rumah. Aku mau belajar dengan emosi biar orang-orang gak takut pas aku dakwah. Ayo kita berdakwah bareng, biar kita sama-sama semangat. Sentuh hati mereka dulu, baru pikiran mereka mengikuti. Anak-anakku, berdakwahlah dengan cinta, dengan sabar, dengan teladan, dengan doa. Kita bukan hakim yang menghakimi dosa orang lain. Kita hanyalah sahabat yang membimbing ke jalan kebaikan. Allah Maha mengetahui usaha kita, meski kecil. Jadilah cahaya kecil di tengah dunia yang gelap. Cahaya kecil, tapi tetap bersinar sampai Allah meridhoinya. Amin.